Halo guys, kembali lagi dengan saya Triasmara di channel Triasmara Finance, channel yang membahas tentang step-step saya menjadi seorang expertise dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Untuk hafalan hari ini yaitu lanjut ke hafalan audit assurance ya, dari yang bersumber dari buku modul ujian dasar akuntan publik materi audit assurance dari IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Lanjut ya dari yang kemarin. Kita tutup ya matanya untuk pembuktian hafal ya. Baik, langsung saja ya. Ini biasa akan tampil di layar kanan atas PDF-nya, kemudian isinya itu saya hafalkan. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011. Ini ringkasan ya guys. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 itu berisi 3 poin ya. Yang pertama adalah undang-undang tersebut mengatur secara khusus profesi akuntan publik ya, yang melindungi dan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan juga profesinya itu sendiri. Pertama itu. Yang kedua, pemberian izin AP dan KAP itu diberikan oleh Menteri Keuangan melalui peraturan ini. Kemudian yang ketiga ada SPAP merupakan acuan yang dijadikan ukuran mutu ya, yang harus dipatuhi oleh AP atau akuntan publik pada saat pemberian jasanya. Kemudian kemudian di PP nomor 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik itu diatur bahwa dalam memberikan jasanya akuntan publik harus melalui KAP ya. Itu yang paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua itu menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam mendirikan KAP ya. Itu ada 8 poin ya. Yang pertama, ini saya rangkum ya. Yang pertama adalah KAP harus dipimpin oleh pemegang CPA ya, kemudian dapat berbentuk perseorangan ataupun persekutuan perdata ataupun firma ya. Kemudian yang ketiga ada KAP itu dapat dipimpin oleh KAP itu dapat memiliki rekan non AP ya, yang tidak boleh menandatangani laporan jasa. Kemudian KAP itu dapat kerjasama dengan KAPA, kantor akuntan publik asing, dan harus kantor akuntan publik asing ya. Ini kebalik guys. Kemudian kelima itu KAP boleh membuka cabang ya, membuka cabang sesuai dengan izin Menteri Keuangan, yang mana cabang tersebut harus dipimpin oleh seorang pemegang CPA. Kemudian yang keenam itu ada organisasi audit di Indonesia dapat membentuk sebuah perkumpulan ya, yang dinamakan organisasi audit Indonesia ataupun organisasi audit asing, yang mana KAP tersebut boleh bergabung dalamnya. Kemudian yang ketujuh itu perizinan AP dan KAP ya, kalau nggak salah AP dan KAP itu selama 5 tahun dan dapat berulang dan dapat diperpanjang selama 5 tahun. Kemudian yang ke-8 itu fungsi pembinaan, pengawasan, kemudian pemeriksaan dan pengenaan sanksi itu diberikan oleh Menteri Keuangan melalui P3K atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Kemudian paragraf yang ketiga di bawahnya itu ada salah satu undang-undang yang mengatur yang mengharuskan audit atas laporan keuangan adalah UU Nomor 40 tahun 2007 ya, tentang perseroan terbuka ya. Tentang perseroan terbuka di pasal 66 itu mengatur bahwa direksi itu harus menerbitkan laporan tahunan yang di dalamnya itu berisi laporan keuangan
Yang mana laporan keuangan itu juga terdiri dari minimal itu 5 unsur ya. Yang pertama adalah neraca akhir tahun buku yang diperbandingkan dengan akhir tahun buku sebelumnya, kemudian laporan bagi, kemudian laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan caleg yang sesuai dengan SKK. Caleg itu catatan atas laporan keuangan. Kemudian di bawahnya lagi ya, ini hampir ke halaman selanjutnya ya. Itu ada di pasal 68 ya, itu berisi perusahaan yang wajib diaudit ya. Itu ada 6 kriteria. Yang pertama, menyimpan dan mengelola dana masyarakat ya, menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat utang kepada masyarakat, surat pengakuan utang, kemudian berbentuk sebagai perseroan terbuka ya, kemudian berbentuk persero diwajibkan undang-undang. Ini yang nomor 6. Terus yang nomor 5 itu, poin nomor 5 itu memiliki jumlah peredaran bruto ya, atau aset itu 50 miliar. Sekian. Oke guys, terima kasih IAPI.